Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Kini kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, air limpahan tanggul jebol di wilayah Kecamatan Godong Grobogan mulai mengalir memasuki desa dan rumah warga. Ketinggian air yang menggenangi perumahan warga Capi 70 cm, pemirsa. Petugas mengevakuasi lansia dan anak-anak ke tempat yang lebih aman. Sementara sebagian warga memilih bertahan untuk menjaga barang berharga milik mereka. Pemirsa, banjir juga merendam jalan raya penghubung Grobogan Semarang hingga mengakibatkan arus lalu lintas lumpuh. Seluruh kendaraan besar dialihkan melalui jalur Demak Pantura. Untuk minibus dan roda 2 dialihkan melalui jalur selatan Gubuk Grobogan, Jawa Tengah. Tanggul jebol juga menyebabkan jalur perlintasan kereta api di desa Papanrejo, Gubuk Grobogan yang rusak tergerus banjir, pemirsa. Di pada perjalanan kereta api dari Jakarta maupun Surabaya yang melewati stasiun Gubuk hingga saat ini dialihkan. Perbaikan perlintasan dimulai setelah banjir mulai surut. Papanrejo jebol sementara, kondisi rel ambles semua wes. Jalur perlintasan kereta api di desa Papanrejo, Gubuk Grobogan yang rusak tergerus banjir mulai diperbaiki. Perjalanan kereta api dari Jakarta maupun Surabaya masih dialihkan karena jalur belum bisa dilintasi. Dua hari putus, jalur perlintasan kereta api di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah mulai diperbaiki. Sejumlah petugas diterjunkan untuk memperbaiki rel serta tanah penyangga yang longsor akibat tergerus banjir. Perbaikan terus dikebut agar perjalanan kereta api segera kembali normal. Selama perbaikan, perjalanan kereta api Jakarta-Surabaya maupun sebaliknya masih dialihkan ke jalur lain. Petugas dari KAI Daob 4 Semarang terus melakukan perbaikan. Tadi malam banjir sudah surut dan KAI Daob 4 Semarang mendatangkan kereta yang mengangkut material untuk penanganan imbas luapan air. Papanrejo jebol sementara. Kondisi rel ambles semua wes. Sebelumnya, jalur perlintasan kereta api ini diterjang banjir akibat luapan Sungai Tuntang. Tanah penyangga rel ambles dan membuat rel sepanjang 300 meter menggantung dan melengkung, sehingga sangat berbahaya jika dilintasi kereta api. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini di Grobogan, Jawa Tengah. Dan kami telah terhubung dengan Rustaman Nusantara di kawasan Tanggul Sungai Tuntang, Kecamatan Godong, pemirsa. Ya, selamat pagi Rustaman. Seperti apa kondisi banjir saat ini? Apakah sudah mulai surut? Ya, selamat pagi. Untuk saat ini kondisi arus lalu lintas sudah bisa dilalui untuk kendaraan-kendaraan yang pribadi. Untuk roda 4 yang kendaraan roda yang berat, untuk sementara sebagian dialihkan ke jalur Demak. Dan untuk kondisi saat ini bisa kita lihat bahwa di belakang saya masih ada kelihatan tanggul yang masih diperbaiki dalam proses perbaikan. Jadi untuk alat berat masih ada di sini standby, butuh proses waktu beberapa hari. Jadi untuk arus lalu lintas di sini juga masih butuh proses beberapa hari untuk bisa berjalan lancar gitu, Pak. Ya, selain arus lalu lintas terhambat, apakah akibat longsor maksud kami? Ini apakah rencana petugas untuk membuat aktivitas warga ini tidak terganggu? Ya, untuk arus lalu lintas saat ini tidak bisa berjalan lancar. Petugas bisa mengupayakan untuk agar kendaraan tidak terjadi kemacetan panjang. Kemudian sebenarnya apa yang membuat menjadi kesulitan bagi para petugas untuk memperbaiki tanggul hingga sampai saat ini pun kami lihat di belakang Anda juga masih ada kebocoran dari tanggul? Ya. Kesulitan dari petugas saat ini memang kendalanya adalah
proses pengerukan dan penutupan tanggul setinggi 4 meter ini. Kita karena butuh cari tanah yang banyak, tanah uruk untuk menutup ini, untuk kondisi darurat. Dan rencananya akan dibikin permanen, jadi tanggul tidak akan jebol lagi. Oke, baik, kita tunggu nantinya. Tapi Rustaman, apakah ini kalau kita lihat juga cuaca yang memang masih sering hujan, apakah di sana juga menjadi tantangan begitu untuk memperbaiki tanggul? Ya, untuk curah hujan yang tinggi membuat proses untuk penutupan tanggul menjadi kesulitan juga, jadi kendala. Terutama warga sendiri yang di sekitar di bawah tanggul ini masih khawatir juga, karena jika hujan deras pasti tanggul akan jebol lagi karena belum ditutup secara permanen. Gitu. Artinya banjir di permukiman warga ini masih belum surut, Rustaman maksud kami? Untuk sementara banjir sudah surut. Sudah surut? Tapi untuk kondisi seperti ini masih membuat warga khawatir. Baik, kemudian kemana warga akhirnya, apakah mereka masih tetap bertahan untuk menjaga barang-barang mereka? Apa mereka akhirnya ini mau dievakuasi ke tempat yang lebih aman? Untuk warga sementara masih bertahan di rumah, dan untuk warga lansia sebagian yang mengungsi sudah kembali ke rumah juga tadi. Baik, kemudian mereka yang lansia atau mungkin anak-anak atau mungkin ada anak bayi mungkin ini dievakuasi kemana, Rustaman? Untuk saat ini dievakuasi di rumah kepala dusun setempat. Dan rencananya kemarin mau dibawa ke tempat evakuasi di kantor balai desa yang ada dapur umumnya. Baik, apakah Anda sempat mengecek ke lokasi evakuasi warga yang terdampak? Jika memang Anda sempat mengecek ini, apakah sudah ada bantuan? Ya, kemarin saya sempat ke sana dan ada beberapa bantuan dari pemerintah, dari donatur-donatur lainnya, terutama untuk selimut dan makanan. Selimut dan makanan. Kemudian menurut Anda sendiri, karena kita melihat adanya lansia dan juga mungkin anak-anak atau anak bayi yang memang di sana yang bisa kita bilang menjadi prioritas di sana, apakah sudah mencukupi kebutuhan? Ya, untuk sementara kebutuhan sudah tercukupi, dan biasanya dalam waktu sehari 2 kali 3 kali petugas dari BPBD atau lainnya datang ke rumah untuk memberikan bantuan makanan juga. Baik, bagaimana dengan bantuan lainnya mungkin seperti selimut, mengingat juga cuaca yang memang terbilang lebih sering hujan. Kemudian juga terutama anak bayi juga membutuhkan mungkin susu yang memang terbilang khusus. Apakah memang sudah ada, Rustaman? Ya, untuk selimut saat ini kondisinya masih terbatas. Jadi untuk susu dan lain-lain untuk sementara juga kayaknya belum ada. Masih ada sembako-sembako lainnya, bahan pokok makanan lainnya itu yang biasa dikonsumsi. Baik, semoga ini bisa sampai ke mereka yang memang sudah menjadi tugasnya untuk memberikan bantuan. Rustaman, kemudian ini kan masih terus terjadi banjir dan tanggul masih diupayakan. Apakah sudah ada pernyataan dari petugas kira-kira kapan waktu yang ditentukan, kira-kira tanggul ini sampai kapan bisa kembali normal? Baik, untuk sementara petugas belum bisa memastikan kapan penyelesaian, tapi akan diupayakan secepatnya. Secepatnya, baik, itu menjadi harapan kita semua agar nantinya warga ini bisa kembali melanjutkan hidup tanpa terganggu adanya tanggul yang jebol. Terima kasih banyak Rustaman Nusantara dari Grobogan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda, Rustaman. Banjir ke omahe ke kelop. Banjir. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Banjir bandang terjadi pada Senin sore, disusul bencana tanah longsor usai hujan deras berintensitas tinggi melanda kawasan tersebut. Warga panik saat air banjir bandang tiba-tiba masuk ke dalam rumah. Lokasi bencana paling parah berada di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono. Akses menuju lokasi juga sangat sulit ditembus dan belum bisa dilintasi oleh mobil dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tim SAR gabungan dibantu warga mengevakuasi sejumlah korban meninggal dunia dari aliran sungai dan timbunan tanah longsor. Saat ini tim SAR gabungan dengan dibantu warga masih mencari korban lainnya yang diduga masih berada di aliran sungai dan timbunan tanah longsor. Iya.
Sementara menurut BPBD Pekalongan, korban tewas akibat bencana ini mencapai 21 orang. Selain itu terdapat korban luka sebanyak 13 orang. Oke, untuk teman-teman dari Basarnas dan SAR gabungan ini sedang melaksanakan penyisiran di area yang terduga titik poinnya, poin dari kejadian tersebut, yaitu di Cafe Alo sama di sekitar rumah Pak Sekdes. Kendalanya apa, Pak? Kendalanya adalah luas area sama kondisi cuaca. Korban luka masih dirawat intensif di Puskesmas Petung Kriono. Untuk korban luka berat akan dirujuk ke RSUD Kajen, sedangkan korban meninggal dunia sebagian sudah diambil pihak keluarga. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah, kami telah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Puskesmas Petung Priyono. Selamat pagi Hamzah, apa rencana petugas dalam proses pencarian warga yang dilaporkan hilang hingga saat ini? Ya, selamat pagi Yasmin dan juga pemirsa. Saat ini petugas dari tim SAR gabungan maupun dari BNPB ini berencana untuk membuka jalur untuk bisa masuk dan mengevakuasi korban dari bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Bisa saya gambarkan di belakang saya kali ini, Yasmin dan juga pemirsa, bahwa terdapat satu alat berat yang baru saja sampai di Kecamatan Petung Kriono pada sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat tengah malam tadi, yang nantinya alat berat ini akan digunakan oleh pihak BNPB dibantu juga oleh warga sekitar untuk membantu membuka jalur yang tertutup oleh material tanah longsor di TKP bencana tanah longsor yang ada di Kecamatan Petung Kriono. Saat ini warga juga masih terus bersiap-siap untuk melakukan persiapan, masih menunggu pihak dari BNPB dan juga tim SAR untuk bisa masuk ke TKP bencana tanah longsor, karena dapat kami informasikan juga Yasmin dan juga pemirsa bahwa lokasi ataupun titik dari tanah longsor di Desa Kasimpar ini dari tempat kami melaporkan saat ini berjarak masih sekitar 5 hingga 6 km dan hanya bisa diakses menggunakan jalan kaki seperti itu. Masih belum bisa kendaraan untuk masuk langsung ke lokasi TKP bencana tanah longsor. Ini juga Yasmin dan juga pemirsa bahwa ini salah satu posko evakuasi bencana tanah longsor, yaitu Puskesmas Petung Kriono, di mana nantinya para korban meninggal dunia maupun korban luka-luka ini dirawat sementara di Puskesmas untuk kemudian nantinya dirujuk ke rumah sakit terdekat. Yasmin. Ya Hamzah, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan hingga saat ini berapa jumlah korban yang meninggal dunia dan juga korban yang masih dinyatakan hilang? Ya Yasmin dan juga pemirsa, bahwa data terakhir yang kami dapatkan ini sudah ada sekitar 21 korban meninggal dunia yang ditemukan di TKP tanah longsor di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan ini. Dan hingga pagi ini kami juga mendapatkan informasi bahwa masih ada sekitar 7 orang yang dilaporkan hilang dan masih belum ditemukan. Nantinya pihak dari BNPB dan juga tim SAR gabungan bersama dengan dengan kepolisian dan juga TNI ini akan kembali memasuki TKP bencana tanah longsor untuk melakukan evakuasi lebih jauh. Bisa dilihat juga Yasmin dan juga pemirsa bahwa trek yang dilalui oleh warga dan juga tim SAR gabungan ini cukup curam dan banyak jalan yang menanjak, juga hujan yang membuat proses evakuasi ini menjadi lebih sulit dan juga lebih lama seperti itu, Yasmin. Zah, mungkin Anda bisa gambarkan di sana seperti apa kondisi para pengungsi saat ini? Apakah terkait dengan kebutuhan mereka sudah terpenuhi dengan maksimal? Ya baik Yasmin dan juga pemirsa, mungkin bisa saya ajak sedikit untuk masuk ke lokasi maupun
ke posko evakuasi bencana di mana di dalam Puskesmas Petung Kriono ini bahan baku seperti beras dan juga air bersih ini sudah diantarkan baik oleh relawan maupun oleh pemerintah daerah sekitar karena ini merupakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Selain itu kami juga mendapatkan informasi dari warga sekitar bahwa untuk pengungsi yang sudah tidak dapat ditampung di Puskesmas Petung Kriono ini nantinya akan dialihkan ke kampung-kampung maupun desa-desa yang ada di sekitaran TKP bencana. Sementara itu Yasmin. Terima kasih rekan Hamzah Sibuan melaporkan langsung dari Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan keselamatan Hamzah. Terima kasih. Pemirsa, tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah jebol. Akibatnya banjir merendam jalan utama Semarang Grobogan hingga melumpuhkan akses jalan nasional. Beginilah kondisi tanggul Sungai Tuntang di Dusun Wareng, Desa Kebon Agung, Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah yang jebol pada Selasa pagi. Tanggul jebol selebar 15 meter karena tidak mampu menahan derasnya debit air kiriman dari hulu sungai atau kawasan Kabupaten Semarang. Tanggul sungai yang jebol berada tepat di pinggir jalan utama Semarang Grobogan hingga membuat akses jalan nasional ini lumpuh total karena derasnya arus banjir. Untuk mengurai kemacetan dari penumpukan kendaraan yang ingin melintas, terutama truk, pihak kepolisian melakukan rekayasa arus lalu lintas. Untuk wilayahnya, tanggulnya ini sebenarnya masuk di wilayah Demak, tapi untuk dampaknya masuk di kota Kabupaten Grobogan juga. Oh gitu. Ini tanggul yang jebol seberapa meter, Mas? Untuk tanggul yang jebol sekitar kurang lebih 15 meteran. Nah, Pak. Dan untuk arus lintas sementara kita hentikan yang arah dari Purwodadi menuju Semarang di pertigaan Mintern kita arahkan ke Dempet. Kemudian dari Semarang menuju ke Purwodadi kita arahkan pertigaan Mintern, pertigaan Pilang masuk ke Jegetero. Berarti jalan nasional ini tutup total, Pak. Jalan Lumpuh ya, Pak ya? Utama ini kita tutup total. Jadi tidak ada arus lintas yang melewat. Hingga Selasa siang tanggul yang jebol belum bisa diperbaiki. Meski 2 alat berat telah diterjunkan, namun perbaikan belum bisa dimulai karena ketinggian debit air dan derasnya arus banjir. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Akibat hujan deras, ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Kini para korban banjir berharap segera mendapatkan bantuan logistik. Banjir masih menggenangi ratusan rumah warga di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Ketinggian banjir di Desa Kademangan mencapai 50 cm hingga 1 meter. Banjir sudah terjadi sejak kemarin malam akibat hujan deras yang terjadi di lereng Gunung Anjas-Moro. Akibatnya sungai-sungai yang ada di bawahnya meluap dan merendam pemukiman warga. Menurut warga, banjir di Desa Kademangan sudah sangat sering terjadi. Pas saya keluar, ada banyu, langsung masuk. Hujan deras nggak sini? Hujannya sore derasnya. Terus? Ya, terus malamnya kan udah gerimis, terus banjir datang. Selain di Desa Kademangan, banjir juga masih merendam sejumlah desa lainnya, salah satunya Desa Talun Kidul, Kecamatan Sumobito. Warga korban banjir berharap pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan makanan dan logistik lainnya, serta menangani penyebab banjir agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mutar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintahan Amerika terbaru Donald Trump memperlakukan tarif terhadap impor dari Tiongkok dan sempat mengkaji ulang fasilitas impor Indonesia lewat skema Generalized System of Preference atau GSP. Ya, bagaimana potensi hubungan Amerika Serikat Indonesia di bawah pemerintahan keduanya selama 4 tahun ke depan? Dan pemirsa, laporan dari tim VOA ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_iNews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmin Natania pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.